Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emeka Lazuardi. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan D3 Sistem Informasi Universitas Telkom Bandung. Saya ini sedang berada di semester 5 dan fokus saya adalah di bidang pengembangan AI, yaitu mencakup machine learning, integrasi LLM, dan pengembangan aplikasi menggunakan Python dan Flutter. Selama kuliah, saya aktif mengasah kemampuan melalui proyek yang nyata seperti kompetisi dan hackathon. Untuk motivasi saya melamar di posisi ini adalah karena posisi developer ini selaras langsung dengan apa yang sudah saya bangun selama kuliah. Saya sudah menggeluti bidang ini secara serius mulai dari machine learning, integrasi LLM, hingga local AI inference. Saya ingin membawa pengalaman itu ke lingkungan profesional yang sesungguhnya dan berkontribusi lebih besar. Untuk pengalaman saya bekerja dalam tim, saya sudah terbiasa bekerja dalam tim lintas peran melalui hackathon. Seperti di hackathon PD 2026 yang diselenggarakan oleh Dikdaya dan Bank Indonesia. Saya bergabung dalam tim Mas Hambali dengan membangun platform jembatani untuk ketahanan pangan petani, di mana saya bertanggung jawab atas arsitektur AI. Kemudian kami juga ikut di Hackathon Harvard hasil 2026. Saya bekerja bersama dua rekan untuk membangun Awam Paham, yaitu aplikasi simplifikasi laporan medis berbasis OCR dan LLM. Kedua pengalaman itu melatih saya berkolaborasi cepat dan efektif di bawah tekanan. Untuk seberapa jauh kemampuan saya di bidang AI developer, sebenarnya dari sisi machine learning, saya terbiasa mengimplementasikan KNN, SVM, random forest, dan decision tree hingga tahap deployment. Untuk AI integration, saya sudah membangun pipeline LLM di produk nyata dan bereksperimen dengan local AI inference menggunakan LM Studio. Untuk stack utama saya sendiri adalah Python dan Fast API untuk AI service, serta Flutter untuk sisi mobilenya. Cara saya menghadapi tekanan atau deadline yaitu karena saya sudah banyak belajar dari pengalaman hackathon. Cara saya adalah memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terukur, lalu prioritaskan berdasarkan dampak dan urgensinya. Kalau ada hambatan, saya langsung koordinasikan ke tim dan bukan mencoba menyelesaikannya sendiri. Untuk pengalaman organisasi, saya tidak bergabung di UKM formal karena saya memilih untuk mengalokasikan waktu ke proyek dan kompetisi yang lebih langsung relevan dengan karir yang saya tuju. Melalui tim Mas Hambali di Hackathon, saya mendapatkan pengalaman berorganisasi yang terstruktur, di mana saya memegang tanggung jawab sebagai AI developer sekaligus ikut dalam pengambilan keputusan teknis tim. Untuk penggunaan skill dalam pekerjaan nanti, terutama dalam Python dan Fast API yang saya gunakan untuk membangun AI service berbasis REST API, seperti yang saya terapkan di proyek Jembatani. Flutter saya gunakan untuk pengembangan aplikasi mobile. Kemudian untuk pengalaman dengan local AI inference sangat relevan untuk skenario di mana efisiensi biaya atau privasi data menjadi prioritas. Nah, kombinasi skill ini memungkinkan saya untuk mengerjakan pipeline AI secara end-to-end. Untuk pencapaian yang paling membanggakan selama studi yaitu adalah saya bisa berpartisipasi di banyak lomba dan kompetisi, yang salah satunya adalah yang tadi yaitu PD 2026 oleh Dikdaya dan Bank Indonesia. Kemudian ada hackathon dari Harvard yaitu HSIL 2026. Saya mengikuti hackathon itu dengan proyek Awam Paham. Kami membangun solusi yang punya dampak sosial yang nyata. Kami membantu pasien Indonesia membantu memahami laporan medis mereka menggunakan OCR dan LLM. Pengalaman itu mengonfirmasi bahwa apa yang saya pelajari selama kuliah bisa benar-benar digunakan untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Cara saya menangani konflik dalam tim yaitu sebelumnya pernah ada perbedaan pandangan soal arah teknis yang membuat progres tim menjadi stagnan. Saya memilih mengajak rekan tersebut bicara langsung secara personal
Kemudian saya memahami alasannya terlebih dahulu sebelum menjelaskan perspektif saya sendiri. Nah, dari diskusi itu kami menemukan titik tengah yang lebih baik dari kedua ide awal. Dan saya percaya konflik yang diselesaikan dengan cara yang tepat justru menghasilkan solusi yang lebih solid. Apa yang akan saya lakukan jika mengalami masalah dengan rekan tim yang sulit diajak kerjasama? Yaitu langkah pertama saya adalah memahami konteksnya terlebih dahulu. Karena seringkali akar masalahnya itu masih bisa mudah untuk diselesaikan. Kemudian saya akan membuka komunikasi yang terbuka dan spesifik dan menyampaikan apa yang saya butuhkan sekaligus menanyakan apa yang bisa saya bantu. Kalau kondisi itu tidak berubah setelah saya menyampaikannya, saya akan eskalasi ke leader tim secara profesional demi menjaga progres bersama. Cara saya mengatur prioritas jika ada beberapa tugas penting secara bersamaan. Pertama, saya kategorisasi dulu berdasarkan urgensi dan dampak. Lalu kerjakan yang paling kritikal duluan. Untuk pekerjaan yang kompleks, saya pecah menjadi beberapa tugas kecil supaya progres tetap terukur. Dan kalau sudah dibatas, saya akan langsung mengkomunikasikan dengan jujur ke tim daripada terlalu overpromise dan tidak bisa mengerjakan tugas lain secara maksimal. Untuk proyek paling kompleks yang pernah saya kerjakan adalah proyek jembatani di PD 2026. Arsitekturnya melibatkan Flutter Offline Force, REST API, WhatsApp Business API, QRIS, dan modul AI untuk forecasting serta credit scoring. Di tengah pengerjaan kami juga harus pivot konsep dan membangun ulang sebagian besar pekerjaan dalam waktu terbatas. Nah, pengalaman itu mengajarkan saya cara mengelola kompleksitas teknis dan koordinasi tim secara bersamaan. Untuk target karir saya dalam 3-5 tahun ke depan yaitu saya ingin berkembang dari AI developer yang solid menjadi seorang yang mampu merancang arsitektur dan strategi AI untuk produk berskala besar. Untuk jangka panjangnya saya ingin membangun startup AI berbasis SaaS atau Software as a Service yang menyasar UMKM Indonesia. Posisi ini adalah langkah strategis untuk membangun fondasi keahlian yang saya butuhkan untuk mencapai itu. Saya berharap dari perusahaan ini adalah saya bergabung di lingkungan dengan kultur belajar yang kuat, di mana ada ruang untuk berkontribusi secara nyata dan bukan sekedar mengerjakan tugas rutin. Selain itu, saya mengharapkan kejelasan jalur pengembangan karir, sehingga saya tahu apa yang perlu dicapai untuk bisa memberikan kontribusi semakin besar bagi perusahaan. Untuk waktu mulai bekerja, saya bisa mulai kapan saja, sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk lembur, kerja jarak jauh maupun penempatan di lokasi lain, saya bersedia selama hal tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam perjanjian kerja. Kejelasan di awal soal hak dan kewajiban kedua pihak menurut saya adalah fondasi yang paling penting untuk hubungan kerjasama yang profesional dan sehat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.